Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembatik. Perkenalkan saya LD Eliadi Hussein Tangahu, Guru Matematika di SMP Negeri Tangaga, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pembatik level 2, tahap implementasi tahun 2023. Dan di video kali ini, saya ingin menyajikan sebuah proses pembelajaran dengan mengintegrasikan TIK di dalamnya. Seperti apa keseruan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran digital? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak video berikut ini. Seperti biasa Sobat Pembatik, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita wajib mempersiapkan terlebih dahulu perangkat pembelajarannya. Di sini saya menggunakan Google Dokumen untuk menyusun RPP Matematika dengan materi pola bilangan. Setelah menyusun RPP, saya membuat paparan materi presentasi dan LKPD dengan menggunakan platform Canva for Education. Selanjutnya, saya membuat kelas pada Google Classroom, membuat kuis di Kahoot, membuat beberapa pertanyaan pada Google Form, serta mencari beberapa video pembelajaran yang berhubungan dengan materi pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tidak lupa saya juga membuat short link dan QR code di Bitly untuk memudahkan peserta didik dalam mengakses pembelajaran. Setelah saya mempersiapkan segala sesuatunya, barulah saya siap untuk mengajar. Pada awal pembelajaran, saya melakukan pembukaan hangat dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, berdoa, melakukan presensi kehadiran, dan membuat kesepakatan belajar bersama peserta didik. Selanjutnya, saya mengarahkan peserta didik untuk melakukan asesmen diagnostik kognitif melalui aplikasi game pembelajaran Kahoot. Hasil asesmen diagnostik kognitif ini saya gunakan untuk mengukur sejauh mana kesiapan belajar peserta didik dalam menerima materi pembelajaran melalui pengetahuan awal mereka. Peserta didik pun terlihat sangat bahagia dan bersemangat karena mereka bisa bermain sambil belajar. Setelah itu, saya kembali mengarahkan peserta didik untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif melalui beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan pada Google Form. Untuk memudahkan murid dalam mengakses Google Form, saya membuatkan short link dan QR code dari Bitly yang kemudian saya tampilkan pada slide presentasi. Di samping itu, saya juga membantu beberapa murid yang masih merasa kesulitan dalam mengaksesnya. Hasil asesmen diagnostik non-kognitif ini saya gunakan untuk mengetahui minat dan profil belajar peserta didik. Setelah peserta didik melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, barulah saya memulai kegiatan inti dalam pembelajaran. Di sini saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Langkah pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian saya menyajikan sebuah video tentang contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Video yang saya sajikan tersebut bersumber dari YouTube dengan nama channel Indah S. Lubis dan durasi videonya 2,25 menit. Setelah menyimak video, peserta didik diminta untuk merumuskan masalah yang ditemukan dalam video tersebut. Langkah kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini, saya mengarahkan peserta didik untuk masuk ke Google Classroom melalui tautan undangan yang telah saya buat di Bitly. Tautan undangan yang saya buat tersebut berupa QR code dan short link agar peserta didik lebih mudah untuk mengaksesnya. Setelah itu, saya membagi peserta didik menjadi 4 kelompok dengan kemampuan yang seimbang. Hal itu mengacu pada identifikasi kesiapan belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian, saya meminta peserta didik untuk membuka LKPD yang telah saya bagikan pada tugas kelas di Google Classroom. Peserta didik juga dibekali dengan sumber belajar dari PMM yang dapat mereka akses dengan mudah dalam forum Google Classroom. Waktu yang diberikan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi dan mengisi LKPD adalah 30 menit. Langkah ketiga adalah membimbing penyelidikan. Di sini, saya mengarahkan peserta didik untuk mengakses video pembelajaran dari PMM dan menemukan contoh-contoh yang sesuai dengan permasalahan di kelompoknya masing-masing. Setelah itu, saya menugaskan peserta didik untuk menyelesaikan masalah pada LKPD melalui contoh-contoh yang ditemukan dalam video pembelajaran. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, saya meminta setiap kelompok untuk menyajikan informasi yang mereka dapatkan dalam bentuk sebuah karya dengan memanfaatkan
platform Canva for Education. Jenis karya yang dibuat dapat berupa poster, video, peta konsep, PDF, atau yang lainnya, sesuai dengan pilihan dan kesepakatan kelompok. Kemudian, saya menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk memeriksa kembali hasil diskusinya sebelum melakukan presentasi. Karena saya melihat peserta didik sudah mulai capek dan kurang bersemangat, saya pun segera melakukan ice breaking. Ice breaking yang dilakukan adalah sebuah permainan yang dapat melatih konsentrasi dan mengembalikan semangat peserta didik untuk belajar. Permainan tersebut bernama Simon Said atau kata Simon. Setelah peserta didik terlihat mulai fokus dan bersemangat, selanjutnya peserta didik diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya secara bergantian. Langkah kelima adalah analisis dan evaluasi. Di sini, saya mengarahkan peserta didik dalam menarik kesimpulan dan permasalahan yang ditemukan pada awal pembelajaran. Kemudian, saya kembali melakukan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan aplikasi game pembelajaran Kahoot. Di akhir pembelajaran, saya membimbing peserta didik dalam kegiatan refleksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Selanjutnya, saya memberikan pesan penutup sebelum akhirnya membaca doa dan mengucapkan salam. Demikianlah video pembelajaran yang terintegrasi TIK di kelas saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mari bersama-sama kita menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.